kadang yang satu lot ada 3 kabel, mereka harus ngukur satu-satu, nggak bisa sekali klem. Oh, nggak bisa sekali klem Nah, ngambil kalau gitu ya? pakai ini kan mereka bisa langsung klem di busbarnya. Halo Sobat Bes, balik lagi ke Bes Channel. Kali ini kita sesinya ngobrol perihal teknik. Nah ini gue udah sama teknisi dari Bes Instrumen dengan Jenal Arifin. Jadi kita di sini mau ngebahas soal power clamp meter dari Kyoritsu. Ini baru aja launching dan udah dipakai di beberapa tempat. Dengan bentuknya yang nggak biasa, pasti teman-teman pengen tahu dong ini kegunaannya buat apa aja, terus nanti dipakainya kemana aja gitu. Nah, ini kan Kyoritsu baru nih ngeluarin launcingan. Launcingan si clamp meter. 2060 BT. Iya, asal kalian tahu juga ini desain salah satunya dari si Mas Jenal ini juga ke Kyoritsu yang di Jepang sana. Ini sebenarnya dipakainya di bidang kemana aja sih, Nal? Nah, untuk power clamp ini untuk seri 2060 BT harusnya lebih banyak dipakai untuk P2TL sama Yantek ya. Soalnya untuk P2TL kan mereka butuh function di mana dia untuk kalibrasi kWh meter. Nah, untuk seri 2060 BT ini untuk di parameter watt atau powernya atau daya, di situ user bisa mengambil data dengan cara 1 kali hold. Jadi dalam 1 kali hold itu dia dapat dayanya, aktif reaktif apparent, terus dia dapat power faktornya, dapat tegangan dan arusnya. Jadi untuk P2TL keunggulannya di situ. Tapi untuk di bidang Yantek untuk 2060 BT ini terletak di jauhnya. Jauhnya ini size-nya. Kenapa tuh? Klaimnya dia. Nah, untuk 2060 BT ini kenapa desainnya seperti ini? Ini kalau di Yantek, Yantek di Indonesia, panel mereka itu untuk busbarnya menggunakan busbar yang lebar-lebar dan untuk jaraknya itu sangat kecil sekali. Jadi untuk klaimnya dia bisa mengambil mengambil data dari sudut 45 derajat. Jadi untuk pas R, S, dan T bisa dengan sekali ambil. Gitu. Emang nggak ini ya, nggak terlalu riskan ya? Kan ini gede nih, ntar pas lagi dia ngambil busbar malah takut ini nggak? Kepentok sama yang busbar sebelahnya kan RST dia. Nah, kalau yang ini gitu. untuk klaim ini, dia agak aman, untuk pengambilannya aman dari depannya. Soalnya kan kalau urutan busbar kan pasti dia sejajar seperti ini. Nah, kalau mau bentuk yang lain yang nggak ada sudut 45 derajat, biasanya mereka harus mengambil dari sisi samping gini. Nah, kalau pakai 2060 BT ini, user tinggal ngambil dari depannya. Nah, ini kalau kita ngambil dari sampingnya gini, ini bukaannya lumayan lebar juga. Dan ini untuk jauhnya dari Kyoritsu ini lumayan kuat juga. Jadi nggak khawatir lah kalau misalkan nanti ini pas diklemin dia nggak pas dapet tengahnya gini. Ini udah lumayan keras, lumayan bagus juga untuk pegasnya. Oh gitu. Tapi emang di desainnya melengkungnya gini. Soalnya kan kalau misalnya kayak clamp meter yang biasa gitu kan dia ke depan gitu loh. Dari atas ini dia lurus gitu. Nah itu desainnya ini buat tim Yantek biar lebih safety. Jadi mereka ngambil dari depan gini aman untuk fase fase S. Dimana kan pas S kan otomatis dia di tengah-tengah busbar dong. R, S, T urutannya di tengah. Kalau kita desainnya lurus seperti ini, pengambilannya kan susah untuk fase S-nya. Memang ukuran busbarnya berapa biasanya yang kalau muat di jauh ini? Kalau ini kan dia sampai 80 ya. 80 mili ya? 80 mili. Jadi lumayan lebar juga untuk pengambilannya. Oke. Kalau untuk parameternya sendiri tuh banyak nggak sih kalau dari si power clamp ini? Nah, kalau untuk parameternya, untuk power clamp ini lumayan banyak juga. Di mana dia bisa untuk arus, tegangan, terus dia bisa untuk harmonisa. Nah, dia untuk powernya atau untuk daya, dia bisa untuk daya aktif, reaktif, apparent, terus dia bisa juga untuk mengukur power factornya juga.
Nah, selain itu frekuensi otomatis dia sudah masuk di situ. Terus tegangan dan arus udah otomatis ada. Soalnya untuk daya kan rumus dasarnya tegangan sama arus. Tegangan sama arus ya. Berarti buat sobat BES nih yang kalau lagi di lapangan, misalnya dari teman-teman Yantek atau teman-teman P2TL, cocok nih alat ini juga dipakai sama kalian gitu. Terus kalau misalnya mereka udah pengukuran nih, nanti komunikasinya tuh gimana? Bisa langsung di laptop atau hanya tampilan situ aja dan mereka perlu catat atau gimana? Untuk alat ini 2060 BT ini seri BT di seluruh unitnya Kyoritsu yang belakangnya ada BT-nya itu sudah dilengkapi komunikasi dengan Bluetooth. BT Bluetooth ya, berarti ya. Jadi untuk user yang nggak mau ribet, terus untuk reportnya biar lebih gampang, kita juga sudah ada aplikasinya Q-Connect. Jadi tinggal download di Play Store atau di App Store. Nanti untuk aplikasinya ini free. Nah untuk aplikasinya ini sendiri dia bisa record, dia bisa screenshot untuk pengambilan gambarnya, dan dia bisa untuk menyimpan datanya dalam bentuk CSV atau Excel. Langsung gitu dari si aplikasinya itu. Nah, berarti teman-teman juga bisa langsung download aplikasinya Q-Connect ya? Iya, Q-Connect. K-E-W-C-O-N-N-E-C. Q-Connect. Nanti lihat aja di App Store atau di iOS juga bisa gitu ya. Terus ini kan launcingan baru nih dari Kyoritsu. Apa sih yang ngebedain dia sama brand lain? Terus jadi kita pengen gitu pilih ke Kyoritsu ini. Nah, untuk perbandingan dengan brand lain ya, yang pertama sih pasti di jauhnya. Oke, jauhnya dia lebih besar ya? Iya, selain jauhnya lebih besar. Berapa ini ukurannya untuk jauhnya ini? Untuk jauhnya dia maksimum bisa sampai 80 sama kayak yang tadi. Terus untuk harmonisannya, kalau mungkin yang lain sampai ordo 20, kita sudah sampai ke ordo 30. Oke, udah 30 kali gitu maksudnya. Iya, udah sampai ordo ke 30. Jadi untuk nilai-nilainya nanti bisa dilihat bisa dari aplikasi atau mau dari unitnya ini sendiri gitu. Sebenarnya kalau misalnya kayak P2TL gitu ya, pas lagi mereka ngukur, yang sebenarnya mereka mau ambil datanya tuh apa aja sih? Nah, kalau untuk P2TL yang lebih penting itu daripada kalau P2TL sendiri untuk yang di lapangan itu mereka paling banyak hanya voltage tegangan, voltage tegangan ya. Voltage arus, frekuensi sama power factor. Nah, tapi mereka itu biasanya butuhnya sekali ngambil. Jadi pengukurannya kita ngukur sekali langsung dapat data itu keseluruhan. Jadi gitu. Pas sekali mereka ngeklaim, sekali nge-hold data, mereka dapat ke semua itu dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Otomatis kan mereka harus menyinkronkan antara data yang didapat dari alat ukur sama atau enggak sama KWH yang ada di customer gitu. Oke, begitu juga sama Yantek. Nah, kalau Yantek kan mereka kan pasti yang pakai tim inspeksi kan. Nah, di mana tim inspeksi itu setiap hari mereka harus mengecek di tegangan dan arusnya di masing-masing gardu. Nah, itu mereka kalau pakai klem biasa, yang klem kecil, yang jauhnya kecil-kecil, otomatis mereka harus loadnya itu kan besar-besar kabelnya. Kalau pakai klem kecil kan mereka harus kadang yang satu lot ada 3 kabel, mereka harus ngukur satu-satu, nggak bisa sekali klem. Oh, nggak bisa sekali klem. Nah, kalau pakai ini kan mereka bisa langsung klem di busbarnya. Oh, di busbarnya langsung ya? Iya, nggak usah di kabelnya. Itu kan harus buka-buka ininya juga, jalur kabelnya juga. Oke, kira-kira ini nggak sih pemakaiannya tuh ribet atau enggak sih? Dari klem biasa kan, kalau klem biasa cuman set kita udah dapat semua. Iya. Nah, kalau pemakaiannya sama atau gimana? Kalau untuk 2060 BT ini sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Soalnya di function yang paling atas, yang selector paling atas itu untuk function setup-nya. Di situ kita langsung bisa lihat, di situ kita langsung bisa setting mulai dari wiringnya, terus buzzernya, terus untuk sama satu lagi yang belum dijelaskan dari awal tadi, untuk ininya, untuk dayanya kita bisa mengukur daya balance atau unbalance. Gimana tuh jadi maksudnya? Nah, untuk daya balance unbalance ini misalkan kita untuk mengukur RST-nya, nah 3 pas, tapi kita nggak tahu ini balance atau enggak.
Nah, kalau ini kan untuk 3 pasnya kan masih sama dengan merek lain ya. Kita pakai wiringnya kan simulasi. Jadi simulasi 3 pas. Kabelnya tetap nanti ada 2 kabel aja gitu. Nanti untuk klemnya dipindah-pindah. Nah, kalau kita belum tahu ini balance atau enggaknya kan kita harus pakai function itu kan. Tapi kalau kita sudah tahu ini rata, kita bisa pakai balance. Langsung pakai yang parameter yang balance. Otomatis mereka disimulasikan nanti di alatnya, ini nilainya sama. Nanti tinggal yang membedakan hanya arusnya saja gitu. Oh, gitu. Nah, jadi buat Sobat BES, kalau emang kebutuhannya tuh pas banget di Yantek atau P2TL, ini cocok nih buat kalian juga. Langsung aja nanti, langsung aja nanti visit ke toko BES kita ya. Jangan lupa kalau pada saat pemakaian ini dipakai alat safety-nya, sarung tangan, helmnya gitu ya, biar tetap safety. Oke Sobat BES, sampai ketemu lagi di lain waktu untuk di sesi berikutnya. Thank you, bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.